Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai Presiden Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi sini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua sudah ketahui. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja sekarang. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah bener sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita ya. Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti, yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya, kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Itulah pintu masuknya. Kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik, Pak. Nggak boleh nggak logik itu. Jangan apa. Maka ada jalan tengah apa. Saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Ya. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, kasus tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya, jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai ikor, dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat. Ya, jadi saya tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan ikor. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Saya kira permanya dijalankan aja, Pak. Yang Mulia. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, lumayan ricuh di persidangan ya soal ijazah palsu. Ya, tuduhan itu sebetulnya kepada Pak Jokowi gitu ya. Keaslian ijazahnya itu diragukan karena memang tidak pernah ditunjukkan ya, meskipun ada proses sidang pengadilan ya, dan tidak pernah dibawa. Dan tadi juga kita mendengarkan ya kuasa hukum dari penggugat soal ijazah palsu gitu ya. Sebenarnya simpel saja, sudah 2 tahun kasus ini dan belum pernah ijazahnya dibawa ke pengadilan. Untuk tunjukkan saja ijazahnya. Sebetulnya simpel saja ya. Ngapain ribut-ribut, ngapain bikin gaduh sebetulnya kalau
perihal kepalsuan, keaslian atau apapun itu ataupun keraguan dan lain sebagainya, kalau memang benar punya ijazah asli, tunjukkan saja langsung, sudah kelar, selesai sebetulnya persoalan ini. Ya, gak ada lagi soal-soal debat-debat lagi, diperbincangkan lagi, dibahas lagi, didebatkan lagi dan lain sebagainya. Isu ini sudah 2 tahun loh gitu ya, udah bertahun-tahun gitulah ya, tapi belum pernah ditunjukkan ijazah yang asli. Makanya ada penuh tanda tanya, ini beneran punya nggak? Kok nggak pernah ditunjukin di sidang pengadilan dan lain sebagainya? Atau setidaknya hakimnya yang melihat gitu ya, dan lain seterusnya. Tapi belum ada sampai sekarang ya. Entahlah teman-teman itu asli atau palsu karena kita belum lihat. Jadi kita nggak tahu menyimpulkannya. Dan kalau di sini saya melihat pendapat teman-teman kita, misalnya saya akan baca kepada pemirsa. Sudah jelas ijazah tidak mau menunjukkan di persidangan, artinya ijazahnya palsu. Bang Egi dan Bu Kurnia serta jajarannya semoga dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya hakul yakin ya, ijazah Mulyono palsu karena dia banyak uang dan malu takut aibnya terbongkar, semua bisa diatur. Ya, itu juga yang kita takutkan ya. Yang belain penipu itu suatu kebodohan bagi tokoh intelektual yang punya gelar Prof, Dr. Insinyur, DRS, SH, tokoh ulama, purna wirawan jenderal. Alangkah naif hidup kita semua untuk membiarkan satu orang yang culun, lugu, bisa memimpin dengan arogan. Enak dia ngancam orang yang gak sepaham dengan Jokowi akan digigit dengan cara saya, kata Jokowi. Ini benar-benar ironis, negara sebesar NKRI hanya dengan satu orang bisa dikadali. Semoga tokoh-tokoh yang punya karisma, berwibawa, punya power dan karisma, tunjukkan power dan karisma Anda semua. Mohon bangkit bersuara untuk mendukung perjuangan kebenaran. Udah pasti jasa palsu. Kalau enggak, kan udah dari dulu ditunjuk. Mau berdalih apapun memang enggak yang asli. Jadi capek aja lawyernya nggak bisa tunjukkan yang asli. Nah, selalu ada masalah hukum ini, itu, dan lain-lain. Sebetulnya simpel saja ya, tunjukkan aja, apa sih susahnya gitu ya. Ini pusing juga sebetulnya kalau bahas soal kepalsuan, keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini ya. Hakim ini bukan cari yang benar, tapi hakim ini bayaran Jokowi. Hakim ini kalau uangmu banyak pastikan menang. Walau bagaimanapun terbukti otentik ijazah palsu. Kalau Jokowi masih hidup tetap Jokowi menang dan Indonesia tetap hancur atau kacau. Nunggu apa lagi? Kalau ternyata ijazahnya palsu, nggak punya ijazah asli, hukum harus berjalan, hukum harus aktif, harus tajam ke atas, negara aman, rakyat nyaman. Ijazah Jokowi tidak akan ada yang asli karena siapa ayah ibunya terlibat. Kalau orang tua terlibat, ya anak tidak bisa kerja di pemerintahan. Ternyata pengacara yang berduit kalah pinter sama pengacara yang gratis demi rakyat. Maunya menang, tak mau kalah demi Jokowi atau CS demi uang dan uang. Karena Jokowi tidak jujur, takut menunjukkan ijazah palsunya, jelasnya begitu. Setelah ini ganti ijazah Gibran perlu ditanyakan. Kasihan Jokowi, kemana lagi mau berlindung? Kebohongan pasti akan terbongkar, tinggal menunggu waktu saja. Harusnya hakim nyuruh pengacara Jokowi untuk membawa ijazah aslinya. Ya kalau itu betul ya, bawa ijazah aslinya, tunjukin, udah clear. Ini hakim harus adil juga nih, harus fair juga nih. Jangan seolah-olah kalau tadi saya melihat kayak berpihak kepada Pak Jokowi, kepada pengacara Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita melihat penyampaiannya itu katanya online atau apalah itu tadi ya. Kalau kau tidak punya ijazah asli, bawa saja ijazah palsumu, hai Jokowi. Ijazah kalau diperlihatkan lebih baik. Kalau Jokowi betul-betul kuliah, tunjukkan aja. Karena kan itu sebetulnya ya suatu kebanggaan bagi kita. Kita punya lulusan sarjana, S2, S3, dan seterusnya ya. Kalau yang punya, ngapain kita takut coba? Tinggal tunjukkan saja, udah clear. Artinya kan ada keraguan dan penuh tanda tanya. Ini beneran ada atau kagak nih gitu kira-kira ya. Kalau takut penunjukan ijazah berarti masyarakat curiga ijazah Jokowi bodong. Makanya kalau ditunjukkan ketahuan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kenapa takut melihatkan ijazah saja? Kalau tak takut berarti palsu dong. Saya rasa Pak Jokowi orangnya tidak pelin-pelan, dia bijak dan gentleman. Iya, tunjukkan saja, tapi gentleman dari mana? Udah berapa tahun dibahas nggak pernah tunjukkan di
Jangankan tunjukkan secara langsung lah, tetapi di pengadilan kan belum pernah dibawa tuh ijazahnya tuh. Palsu udah, ijazah itu nggak bakalan bisa ditunjukin oleh termul, termasuk pengacaranya cuma cari-cari alasan doang. Sidang yang dibahas ijazah, malah ijazah nggak pernah dibawa, malah yang punya ijazah kabur dan nggak pernah datang, kan aneh. Ijazah, sertifikat, surat berharga, BPKB merupakan arsip pribadi atau dokumen pribadi. Bila mana bersengketa tersebut dokumen-dokumen, maka dokumen-dokumen tersebut harus dihadirkan di mata hukum. Ya harusnya seperti itu. Hadirkan aja. Gini ya, yang digugat ijazah, tapi ijazahnya nggak dibawa dan orangnya pun nggak ada di situ. Ya, bagaimana bisa kita cari tahu kebenarannya kalau ijazah itu tak ada, tidak ditunjukkan dan tidak dihadirkan? Atau Pak Jokowi misalnya, ya, Anda berkuliah tahun berapa, dia tanya-tanya dulu deh, gitu ya. Ini kesempatan Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Hai hakim, harusnya Anda itu bilang tergugat Jokowi wajib hadir. Nah, itu baru cocok tuh ya. Contoh terbaik dari Jokowi, kalau nanti ada cegatan kendaraan tak perlu tunjukkan surat-surat kendaraan, cukup jawab surat ada atau tunjukkan fotokopinya saja. Bertahun-tahun diajari Jokowi. Hak warga bayar pajak atau belum, tak perlu polisi melihatnya. Polisi ya, tak perlu polisi melihatnya. Hak setiap orang surat itu mau ditunjukin atau tidak. Pengacara Jokowi tidak usah ngotot-ngotot mana asli ijazahnya. Kalau tidak diperlihatkan, apa yang harus diperjuangkan? Kenapa susah banget aslinya, mana itu aja. Ada orang menuduh maling, tapi si maling harus dimintailah apa-apa yang sudah dicurigainya, ya, atau yang dicurinya sebagai buktinya. Hakim disogok nih, ya. Itulah tadi agak lain gitu ya. Yang dibahas ijazahnya nggak nongol-nongol, nggak hadir-hadir sampai sekarang, orangnya pun nggak ada gitu ya. Aneh memang Indonesia ini ya. Bangkitlah orang yang istiqomah beriman untuk dukung integritas ijazah mantan presiden. Jangan diam dan takut, karena kita negara hukum, hukum panglima di atas segalanya. Jangan diam, Mulyono ini bukan siapa lagi. Ayo kaum intelektual, jenderal, jangan mau Anda dan rakyat ditipu hanya oleh satu orang. Ya, jadi ya harus ungkap kebenaran itu sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kejujuran itu perlu sekali di Indonesia ya. Meskipun banyak orang pintar, orang cerdas, tapi belum tentu banyak orang jujur ya. Jadi jadilah salah satu orangnya ya, biar kejujuran itu tersebar luar di Indonesia. Mungkin itu saja lah ya. Silahkan sampaikan pendapat Anda nanti. Kita akan bahas di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.